Itu yang mana tuh, Wai? Ini kan bukunya. Kemana itu? Buku semester 1. Ada jauh kali ya? Tapi yang pertama, coba ke pertama kan aja. Atau salah buka buku. Semester 1, Boy. Oh iya. Kak lah dulu. Mana bukunya? Udah dikirim Ustaz dari Rizka loh. Itu siswa kelas 7. Ini. Ya, punya. Karena ini kami. Dia suka dicicil. Suka banget dicicil. Mau coba gini. Ya Allah, ngeri kan nyamuknya begini ya. Ini untuk mulut anak orang. Mulut gini. Ini bibir itu loh. Ya Allah, kok yang hebat kan nyamuknya? Gatal yang tak bisa digaruk itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 7? Alhamdulillah sehat Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Udah siap untuk memulai pelajaran prakarya hari ini? Insya Allah siap ya. Kok masih sedikit ini di Zoom? Yang lain join. Sampai di mana Kak materi kita minggu lalu? Sampai limbah lunak organik Ustazah. Sampai limbah lunak organik. Ustazah. Ya, kita mulai materi kita ya. R-nya nggak dinilai Ustazah. Oh iya ya. Coba dulu, sebentar. Siapa yang belum buat? Coba. Siapa kemarin yang sudah ditanya? Biar nggak ditanya lagi hari ini. Anissa Zarah kemarin udah ditanya. Coba Anasya. Apa yang anti dapat dari browsing? Kotak pensil dari pipet Ustazah. Ah. Dari tempurung kelapa. Ah. Kaset welcome dari but kelapa. Kerajinan burung cendrawasih dari kertas atau origami. Baju dari kain sisa. Tempat tisu dari jerami. Masya Allah. Syahla kemarin udah Ustazah tanya belum? Udah Ustazah. Oh, Syahla udah ya. Alza udah tanya Ustazah kemarin. Fatihah Alza Teti. Belum Ustazah. Coba apa yang Alza dapat? Baju bekas jadi sarung bantal. Ya. Ban bekas jadi pot bunga. Botol bekas jadi tempat alat tulis. Iya. Bekas jadi wadah bumbu masak. Kardus bekas jadi rak susu. Iya. Nah, nanti yang tugas yang Ustazah kasih WA kan ke Ustazah ya semuanya ya.
Nah, kirimkan lewat WA ya, di foto kirim ke WA Ustazah. Ya, kakak-kakak ya. Ya Ustazah. Paling lama pengirimannya minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu ya. Nah, jadi nggak ada alasan lupa atau apa, belum buat. Ini udah 2 minggu ini. Udah jalan 1 minggu sampai minggu depan 2 minggu. Ya, dikirimkan sama Ustazah biar dinilai ya. Baik kakak-kakak, paham ya? Paham. Ya. Iya. Bisa kita mulai materi kita? Bisa Ustazah. Baik, matikan dulu speakernya ya, biar enggak bertimpa-timpa suara kita. Baik, kemarin kita sudah masuk di kerajinan limbah organik. Kerajinan limbah organik. Baik, sekedar mengulang. Nah, kerajinan limbah organik banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kata lain dari limbah organik adalah limbah basah. Kenapa? Karena mempunyai kandungan air yang cukup tinggi sehingga sangat mudah membusuk jika tidak langsung kita olah. Ini minggu lalu ya Kak ya. Nah, minggu ini kita masuk ke limbah lunak anorganik. Nah, untuk limbah lunak anorganik anak-anak Ustazah, dia berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Ingat ya, limbah lunak adalah limbah yang berbentuk lembut, lentur, mudah dibentuk. Jadi limbah lunak anorganik, dia juga seperti itu. Ya anak-anak Ustazah, jadi dia mudah dibentuk, lembut, empuk, lentur, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk sifatnya dari limbah anorganik ini relatif sulit terurai ya. Atau mungkin beberapa dari limbah ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk dia bisa terurai. Nah, biasanya dia untuk limbah anorganik berasal dari industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, ya kan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, styrofoam. Nah, contoh-contoh yang dibilangkan anak Ustazah tadi, misalnya baju dari kain sisa. Nah, terus apa lagi? Pot bunga dari botol plastik. Itu adalah contoh kerajinan yang terbuat dari limbah lunak anorganik. Nah, itu tadi jenis dan karakteristik limbah organik. Jadi ada 2 jenisnya, limbah organik dan limbah anorganik. Baik, kita masuk ke yang ketiga, pengolahan bahan limbah lunak. Ya, kita sudah tahu bahan-bahannya ya Kak ya. Kita sudah tahu apa itu limbah lunak, apa itu limbah lunak organik, apa itu bahan limbah lunak anorganik, apa saja yang termasuk limbah organik dan apa saja yang termasuk limbah lunak anorganik. Nah, sudah tahu, sekarang masuk ke pengolahan bahan limbah lunak. Nah, di bawah ini ada prinsip-prinsip yang dikenal dengan nama 3R ya, prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan dalam pengolahan sampah atau limbah. Yang pertama adalah mengurangi
atau reduce, yaitu minimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Jadi semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, caranya kita minimalisir, kita kurangi, kita pemakaian sampah. Misalnya anti mau jajan gitu, bawa wadah sendiri gitu, atau mau belanja ke pajak, bawa bungkusan sendiri, jadi tidak menambah-nambah sampah plastiknya. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua adalah menggunakan kembali atau reuse, yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Ya, hindari pemakaian barang-barang sekali pakai lalu buang. Ya, menggunakan kembali. Jadi kita memilih. Misalnya anti beli air kemasan. Nah, air kemasan, air mineral ya, anak-anak ustazah. Nah, itu kan sekali pakai botolnya. Nah, hindari pemakaian itu. Hindari. Berarti anti termasuk ke prinsip yang pertama. Ya. Jadi menggunakan kembali. Jadi kita pilih barang-barang yang memang bisa dipakai kembali lah yang kita pakai. Yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle. Nah, barang-barang yang tidak berguna didaur ulang lagi. Namun tidak semua ya anak-anak ustazah, tidak semua dari limbah itu bisa kita daur ulang. Ya, tidak semua dari bahan limbah itu bisa kita daur ulang. Namun untuk saat ini sudah banyak industri kecil ya atau industri-industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi sampah barang lain ya, menjadi barang-barang kerajinan. Ini sudah banyak sekarang. Jadi kalau untuk produk kerajinan anak-anak ustazah kita memakai prinsip yang nomor 3, yaitu mendaur ulang atau recycle. Jadi dari limbah tadi, limbah atau sampah yang tidak berguna kita daur ulang sehingga menjadi suatu produk mempunyai nilai estetik dan nilai jual kembali. Nah, jadi dengan mendaur ulang sampah tadi kita sudah dikatakan turut serta ya dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Nah, itu prosesnya ya anak-anak ustazah, proses bahan limbah lunak. Jadi ada tiga tahap dia, ada 3 proses dalam pengolahan bahan limbah lunak. Apakah kita memakai prinsip yang pertama, kita kurangi pemakaiannya, atau prinsip yang kedua kita menggunakan kembali, atau yang prinsip yang ketiga mendaur ulang. Nah, kita masuk yang berikutnya, proses kerajinan bahan limbah lunak. Nah, anak-anak ustazah, satu hal yang harus kita ingat ya, pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah itu berbeda-beda. Kenapa? Karena masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan mereka. Nah, hal ini ditentukan oleh sumber daya limbah yang ada di daerah tersebut. Nah, misalnya untuk daerah pesisir atau pantai, limbah apa yang ada di daerah pesisir atau pantai? Yaitu ada sabut kelapa, daun kelapa. Ini yang limbah lunak ya anak-anak ustazah. Kalau kita hitung segala limbah yang ada di pesisir pantai itu banyak, mulai dari limbah kulit kerang ya kan, cangkang kerang, batok kelapa, tulang, segala macam ya.
Nah, namun kita di sini ingat kita fokus ke limbah lunaknya. Ya, limbah lunak organik yang tersedia di pesisir pantai adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Yang kedua untuk daerah pegunungan. Daerah pegunungan, limbah organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung. Ya, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti apa? Seperti salak dan kulit pete Cina. Kenapa? Di daerah pegunungan kulit-kulit saja semua Ustazah. Nah, gitu kan pertanyaannya. Karena daerah pegunungan adalah banyak orang bertani di sana. Ya, inilah hasil yang ada di pegunungan itu adalah buah ya, entah buah jagung, bawang, produk-produknya ya. Nah, yang ketiga adalah daerah pertanian. Limbah lunak organik yang terdapat pada daerah ini adalah jerami padi, ya, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, pelepah pisang. Nah, selanjutnya daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Jadi intinya anak-anak ustazah, produk kerajinan untuk orang daerah pesisir dengan orang daerah pegunungan itu berbeda. Nah, dengan orang daerah pertanian, dengan orang daerah perkotaan itu berbeda. Kenapa? Karena bahan limbah yang tersedia di setiap daerah itu berbeda. Contohnya, anak-anak ustazah pergi nih ya, jalan-jalan ke pantai misalnya, jalan-jalan ke pantai atau berwisata ke pantai. Nah, banyak anti jumpai produk-produk kerajinan khas pantai. Seperti apa? Seperti kerang misalnya kan, sabut kelapa, keset-keset dari sabut kelapa tadi, ya kan. Nah, kerajinan juga untuk daerah pegunungan, pertanian dan perkotaan itu berbeda-beda. Nah, ini untuk limbah organik. Sementara untuk limbah anorganik biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan ya kakak-kakak ya. Walaupun daerah lain juga ada. Nah, hal ini bergantung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat sehari-hari dalam melakukan tindakan konsumtifnya. Limbah lunak organik, anorganik sebagian besar dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Ya. Coba. Nah, anak-anak ustazah, apa contoh limbah lunak anorganik, ya kan, yang dihasilkan dari kegiatan hidup manusia, dari kegiatan hidup kita? Apa contohnya limbah lunak anorganiknya? Apa Hilwa? Plastik, ya kan, misalnya kita berbelanja memakai kemasan plastik gitu ya kan. Nah, itu menjadi limbah. Kemasannya jadi limbah enggak? Bisa dibuat sebagai kreativitas. Bisa dibuat kerajinan. Nah, apalagi limbah anorganik yang dihasilkan dari kegiatan kita hari-hari? Siapa yang bisa memberikan contoh? Plastik tadi, Hilwa. Yang lain? Botol bekas ustazah. Botol bekas, iya termasuk. Yang lain apa lagi? Siapa yang bisa? Kalau kertas ustazah? Limbah kertas.
Limbah kertas itu limbah anorganik atau limbah organik? Coba balik lagi. Apakah kertas limbah organik atau anorganik? Organik. Nah, yang Ustazah tanya adalah contoh limbah anorganik, ya kan, yang dihasilkan dari kehidupan kita hari-hari, dari kegiatan kita hari-hari. Tadi ada plastik, plastik kemasan makanan misalnya, terus ada botol, apalagi contoh lain? Kaleng bekas Ustazah. Kaleng bekas. Tapi ingat, kita di sini belum berbicara tentang limbah lunak, Kak. Kalau kaleng itu termasuk limbah keras. Kita harus pilah-pilah ya. Dia limbah itu ada limbah lunak, ada limbah keras. Nah, ada limbah organik, ada limbah anorganik. Kita di sini berbicara tentang limbah lunak anorganik. Di kelas 7 limbah lunak ya, limbah lunak anorganik yang Ustazah tanya. Nah, apalagi selain dari plastik, botol plastik, apalagi contoh lain dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia? Kalau kotak bekas Ustazah? Kotak, Ya Ustazah. kotak bekas itu terbuat dari apa, Kak? Dari kardus. Kalau kardus itu kan termasuk limbah lunak organik. Ustazah, itu kayak busa-busa gitu yang warna putih itu styrofoam. Styrofoam, ya. Styrofoam termasuk limbah organik apa anorganik? Siapa yang bisa jawab? Anorganik. Anorganik, betul. Ya, itu juga termasuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan hari-hari kita. Ada lagi yang lain contohnya? Bisa anti aja lah, hari-hari misalnya jajan gitu, apalah limbahnya dari anti jajan? Belanja misalnya. Pipet Ustazah. Hah? Pipet. Iya, sedotan kan, pipet kan, iya. Bungkusan Ustazah, bungkusan jajanan Ustazah. Itu kan termasuk ke plastik tadi ya, Kak. Iya Ustazah. Nah. Oke, nah itu tadi ya contoh-contohnya limbah lunak anorganik yang dihasilkan dari kegiatan hari-hari kita. Contohnya ada plastik kemasan, botol plastik, limbah sedotan atau pipet, styrofoam, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak Ustazah harus dipilah betul ya, yang ditanya itu apa. Yang ditanya itu apakah limbah lunak atau limbah keras gitu. Itu harus menjebak sebenarnya. Dia sama-sama limbah. Namun limbah lunak dan limbah keras itu mempunyai sifat yang tolak belakang ya, kakak-kakak ya. Coba matikan dulu kamera speakernya, Kak. Siapa ini? Nah. Jadi ingat, perhatikan betul pertanyaannya. Ya, apakah yang ditanya itu limbah lunak atau limbah keras? Karena itu tadi dia sama-sama limbah, namun sifatnya bertolak belakang antara limbah keras dan limbah lunak. Kalau limbah keras, dia tidak sulit dibentuk, keras, padat. Nah, kalau limbah lunak dia bersifat lembut, mudah dibentuk, berbentuk lunak, ya kan? Nah, dia jadi tolak belakang. Nah, itu harus diperhatikan betul. Yang ditanya apakah limbah lunak organik atau limbah lunak anorganik. Itu harus diingat ya, anak-anak Ustazah. Biasanya itu menjebak. Kalaupun keluar di soal ujian, misalnya Ustazah buat soal seperti itu, nah di situ banyak yang terjebak. Fokus kepada bahan limbahnya. Nah, limbah apa saja yang disebut gitu. Padahal yang Ustazah minta di situ adalah limbah lunak. Nah, terus harus fokus juga apakah limbah organik atau limbah anorganiknya. Jadi dengarkan betul dulu pertanyaannya ya.
Nah, jadi limbah itu identik dengan kotor. Betul nggak? Syahla, betul nggak? Limbah itu kotor nggak? Kotor Ustazah. Kotor kan? Nah, jadi jangan anak-anak ustazah bayangkan kita mau membuat sebuah produk kerajinan dari bahan limbah. Jadi misalnya anti memakai limbah lunak organik misalnya kan, misalnya sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu dah anti bayangkan mau dibuat jadi apa gitu. Tidak. Jadi sabut kelapa tadi itu kakak kita urai lagi, kita pilah lagi. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi bahan yang siap pakai untuk produk kerajinan. Apakah dia perlu diwarnai, ya kan? Kalau dia kotor, apakah perlu dicuci dulu? Setelah dicuci, apakah perlu kita warnai? Nah, itu ada proses-prosesnya, ya, dalam penggunaan limbah tadi. Nah, untuk prosesnya itu ada yang menggunakan mesin, ada yang manual, ya. Nah, di sini ada tahap-tahap yang dalam pengolahan limbah, ya. Tahapnya atau prosesnya yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Jadi sebelum kita daur ulang limbah tadi menjadi barang kerajinan harus kita seleksi dulu. Apakah ini limbah organik atau limbah anorganik? Nah, karena penanganannya berbeda. Kalau limbah organik dia harus sesegera mungkin kita olah. Karena olah kenapa? Karena Ustazah bilang di minggu lalu, dia limbah organik itu kata lainnya adalah limbah basah. Nah, jadi dia mengandung kadar air yang lebih. Nah, kalau dia sudah banyak kandungan air, otomatis dia akan lebih mudah membusuk. Nah, jadi kita harus cepat pengolahannya. Nah, kalau dia limbah organik. Nah, kalau dia limbah anorganik, berarti dia harus ada tahap selanjutnya. Ya kan? Harus kita pilih. Tahap selanjutnya harus kita kerjakan lagi. Jadi ya, anak-anak ustazah. Baik, untuk proses-prosesnya ada beberapa ini sampai ada 6 proses. Insya Allah minggu depan kita bahas ya proses pengolahan limbah ini ya secara umum, baik manual maupun menggunakan mesin. Karena waktu kita sudah habis, waktunya cuma 30 menit. Hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak ustazah. Kita tidak ada tanya jawab hari ini. Nah, untuk tugas tolong dijapri ke ustazah ya, fotokan catatannya itu yang kemarin ustazah suruh browsing, kirim ke WA ustazah paling lama Senin depan. Terus jangan lupa dikasih nama ya kak ya, jangan lupa dikasih nama tugasnya, punya Hilwani Azahra 7B misalnya, punya Syahla 7A, atau punya Alza, ya kan. Nah, terus jangan nama pendek lah ya kak ya, nama panjang ya, Alza Zeti gitu kan, Naila Trihapsari gitu, nama panjang ya, jangan nama pendek, karena ustazah belum hafal anti nama pendeknya masing-masing ya. Nanti ustazah bingung ini punya siapa namanya, biar jadi mempercepat kita ya prosesnya. Siapa yang mau nanya tadi? Ustazah tadi. Halo ustazah. Ya Nayara. Itu yang latihannya itu limbah apa ustazah? Limbah lunak atau limbah padat? Limbah lunak. Ingat ya, di kelas 7 kita belajar tentang limbah lunak. Ya. Kalau mau belajar limbah keras, limbah padat atau limbah keras nanti kita belajar di kelas 8. Baik, kita cukupkan ya materi kita di hari ini sampai di sini ya, karena waktu sudah habis. Ayo kita baca doa kafaratul majlis yuk, rame-rame. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.